Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kedua praktikum SIG 1 yang berjudul georeferencing dan digitasi. Pada video tutorial kali ini kita akan melakukan georeferencing pada peta citra dan peta analog yang sudah disediakan oleh asisten. Kemudian peta analog yang sudah dilakukan georeferencing, kita lakukan digitasi on-screen objek yang ada pada peta. Nah, langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu georeferencing citra. Pertama, masukkan data citra yang sudah diberi asisten, klik add data, dan cari folder tempat penyimpanan, klik citra.jpeg, dan klik add. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, maka klik OK. Kedua, kita tentukan titik koordinat pada layer dengan cara klik kanan pada layer, klik properties, masuk menu koordinat sistem, pilih geographic coordinate system, pilih world, pilih WGS 1984, kemudian klik OK. Selanjutnya pastikan dulu toolbar georeferencing teman-teman sudah ditampilkan di ASMAP-nya. Jika toolbar ini belum tampil, maka bisa ditampilkan dengan cara klik kanan pada toolbar, kemudian checklist pada georeferencing, dan kemudian taruh di atas ini. Nah, kemudian lakukan georeferencing dengan cara membuat 4 titik kontrol berbentuk persegi dan dibuat searah dengan jarum jam. Tentukan lokasi yang akan diberi titik kontrol sesuai dengan keinginan. Nah, pada kasus kali ini saya akan memberi titik kontrol pada lokasi di sini. Nah, kemudian kita lakukan zoom hingga sedetail mungkin. Nah, kemudian klik add control point, kita klik lokasi sesuai dengan diinginkan. Kemudian kita masuk ke Google Earth untuk mencari latitude dan longitude-nya. Pastikan koneksi teman-teman sudah terhubung. Nah, kemudian kita atur dulu koordinatnya menjadi derajat, menit, detik, satuannya meter, dan klik OK. Nah, langsung saja cari lokasi yang sudah diberi titik kontrol tadi. Nah, di sini berikan tanda letak dengan klik jarum kuning, letakkan pada lokasi teman-teman, dan inilah latitude dan longitude-nya yang akan kita masukkan di ASMAP. Selanjutnya masuk kembali ke ASMAP, klik kanan pada titik kontrol, klik input DMS of lone and latitude, masukkan latitude dan longitude-nya. Pastikan E dan S-nya sudah benar. Kemudian ini longitude-nya kita masukkan. .110 derajat, 47 menit, 53,10 detik. Dan kemudian kita masukkan latitude-nya, pastikan sudah S. Ini latitude-nya kita masukkan ke ASMAP, 7 derajat, 33 menit, 11,04 detik, dan klik OK. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk membuat titik kontrol 2, 3, dan 4. Lakukan cara yang sama seperti sebelumnya, masukkan latitude dan longitude-nya, dan membuat titik kontrol ketiga sama caranya, masukkan latitude dan longitude-nya, dan yang terakhir titik keempat caranya juga sama, masukkan latitude dan longitude-nya. Setelah 4 titik kontrol sudah dibuat, maka selanjutnya kita lakukan update georeferencing dengan cara masuk menu georeferencing,
klik update georeferencing. Nah, sekarang peta citra sudah memiliki titik koordinat. Selanjutnya kita klik view link table untuk mengetahui keakuratan hasil georeferencing yang sudah dilakukan. Inilah keakuratannya atau RMS errornya yang nantinya akan menjadi hasil praktikum laporan teman-teman. Nah, setelah peta citra sudah dilakukan georeferencing, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu georeferencing peta analog. Kita buka project baru, blank map, klik OK. Bisa di save atau tidak terserah teman-teman. Di sini akan saya save, saya beri nama misalnya georeferencing citra, klik save. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. Kita masukkan dulu data peta analognya, klik add data, klik kecamatan ceper.jpeg, klik add. Nah, selanjutnya sama, kita tentukan dulu titik koordinatnya, klik kanan pada layer, klik properties. Karena kecamatan Ceper berada di zona 49S, maka kita pilih WGS 1984 UTM zona 49S, kemudian klik OK. Nah, karena ini peta analog, maka latitude dan longitude-nya sudah berada di grid peta. Lakukan georeferencing dengan membuat 4 titik control point setiap pojok pada perpotongan garis lintang dan garis bujur. Nah, langsung saja kita lakukan georeferencing. Caranya sama, gunakan grid view windows untuk melakukan zoom. Kita lakukan zoom sedetail mungkin agar hasilnya juga akurat. Nah, kemudian klik add control point, klik tepat di tengah-tengah perpotongan, kemudian klik kanan, input X dan Y, masukkan longitude dan latitude yang ada pada grid peta. X nya 60400, Y nya 9154400, kemudian klik OK. Nah, untuk membuat titik kontrol 2, 3, dan 4, lakukan cara yang sama seperti titik kontrol 1. Nah, kita zoom dulu, kemudian berikan titik kontrolnya dan masukkan X dan Y nya. Oke, kemudian buat titik kontrol ketiga, caranya juga sama. Berikan titik kontrol, masukkan X dan Y. Titik keempat atau titik terakhir, caranya juga sama. Lakukan zoom, berikan titik kontrol tepat pada tengah-tengah, kemudian masukkan X dan Y nya. Nah, oke. Nah, setelah 4 titik sudah dibuat, maka selanjutnya kita lakukan update georeferencing. Masuk menu georeferencing, klik update georeferencing. Selanjutnya kita masuk ke view link table untuk mengetahui keakuratan hasil georeferencing, dan ini RMS errornya. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi on screen semua objek yang ada pada peta. Baik itu di dalam kecamatan Ceper maupun objek yang ada di luar Ceper. Nah, untuk mengetahui apa saja objek yang ada, bisa kita lihat pada keterangan. Ada beberapa objek. Ada yang pertama ada batas desa,
batas kecamatan, jaringan jalan ada 3, terus ada kantor desa dan sungai. Nah, caranya sama seperti acara kemarin, kita buat save file dulu, masuk ke menu katalog. Nah, klik kanan pada folder teman-teman, pilih new, klik save file. Di sini saya akan mencontohkan membuat 3 save file dengan jenis yang berbeda. Yang pertama kita buat poin kantor desa, tipe poin, tentukan koordinatnya 49S, kemudian klik OK. Selanjutnya kita buat save file bentuk line, caranya sama, beri nama misalnya jalan underscore kereta api, pilih tipe polyline atau garis dan tentukan koordinatnya 49S, klik OK. Oke, nah terakhir buat bentuk poligon dengan nama batas kecamatan, tipenya diubah menjadi poligon. Dan tentukan titik koordinatnya 49S dan klik OK. Langsung saja masuk ke tahap atau proses digitasi dari semua objek yang sudah dibuat. Kita masuk menu atau toolbar editor, klik start editing, kemudian kita klik create future. Nah, ini pertama kita akan membuat atau digitasi batas kecamatan. Lakukan digitasi on screen secara rapi mengikuti pola batas kecamatan CPR. Lakukan dengan sabar dan teliti agar hasil digitasi teman-teman juga nantinya bagus. Nah, jika sudah, klik 2 kali, kita ubah dulu simbolnya menjadi hollow untuk mempermudah digitasi objek lain. Selanjutnya kita buat jalan kereta atau rel kereta api, akan digitasi sesuai pola jalan atau rel kereta api, ikuti sesuai pola. Kemudian klik 2 kali jika sudah. Nah, kemudian kita ubah simbolnya. Oke. Kemudian yang terakhir kita buat kantor desa, digitasi semua kantor desa yang ada. Sudah, kemudian kita ubah lagi simbolnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Sini saya akan mengubah menjadi warna kuning dan klik OK. Kita ubah lagi warna batas kecamatan lebih cantik. Nah, inilah hasil digitasi objek atau contoh digitasi yang nantinya akan menjadi hasil praktikum teman-teman juga. Untuk nanti hasil praktikum, semua objek yang ada pada peta harus dilakukan digitasi. Nah, nanti yang di screenshot hasil digitasinya. Jika sudah melakukan digitasi, maka masuk menu editor, kemudian klik save edit. Setelah itu kita klik stop editing. Nah, begitu saja video kedua kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.